Nah, dari neraca saldo yang terbenam ini yang disebut NSD ya, menimbulkan akun baru. Ya, akun baru nih, karena di neraca saldo dia nggak ada. Jadi akun baru ini timbul karena AJP. Ya, karena AJP timbullah akun baru. Dan ini sudah sepasang, dia jumlahnya harus balance. Kemudian NSD ini hasil dari penyelesaian antara NS dan penyesuaian. NS dan AJP ini digabung menghasilkan angka ini. Ya, yang di debit ketemu debit tambah, debit ketemu kredit kurang, gitu ya. Nah, kemudian NSD ini ada akun baru yang di AJP tinggal pindahin. Jangan lupa intisari laba, dua-duanya pindah. Ya, persediaan barang dagang yang satu habis, yang satu akun barunya atau angka barang barunya ya. Nah ini NSD, seluruh akun harus ada ya. Seluruh akun harus ada saldonya. Nah nanti debit kredit jumlahnya harus sama, ya kan? Ya jumlahnya harus sama. Nah sampai sini ada pertanyaan? RL sama neraca belum? Ada pertanyaan boleh? Akbar nanya ya. Bu, itu saya sebenarnya permasalahan saya cuma yang tadi akun-akun yang bawah Bu, dari bisa rugi laba sampai pendapatan sewa. Saya bingung kalau misalkan yang begitu-begituan cara tahunya dimasukin ke situ bukan dikurangin ke penyesuaian gimana Bu? Cara tahunya dia ini timbulnya karena dia kayak asuransi dibayar di muka di AJP, maka menimbulkan akun beban asuransi kan. Nah, timbul akun beban asuransi. Berarti semuanya yang di bawah AJT pasti ada itunya Bu. Menimbulkan akun baru. Iya. Tergantung. Kalau akun di sini di AJP, tapi di sini nggak ada akun yang dimaksud. Ya, AJP asuransi. Apa tuh? Apa tuh? AJP asuransi kan bunyinya beban asuransi di debit, asuransi dibayar muka di kredit kan. Nah asuransi dibayar mukanya udah ada, karena beban asuransinya ada nggak di sini. Nah itulah akun baru ya. Tapi walaupun akun baru dia tidak menyalahi kodrat ya, bahwa beban itu bertambah di debit, harta juga di debit, dan dia aslinya di debit, cuma 400-nya masih di sini, ini dia. Yang 2 jutanya ini debit. Berarti misalkan kayak beban perlengkapan ada akun barunya, penyesuaiannya ditaruh yang di bawah, tapi di NSD-nya hasil dari pengurangannya itu ada di atas. Ya, ini ada, di sini juga ada. Di NSD-nya harus ada. Kalau akun ini nongol, pokoknya selama di sini ada akun baru mau lama, di NSD-nya harus ada. NSD-nya. Di NSD-nya pasti harus ada. Ya, nggak ada akun yang NSD-nya kosong. Ya. NSD-nya semuanya terisi. Ya, silakan. Ya. Ya, oke ya. Coba pertanyaannya dari Aiman udah paham semua tadi bahwa akun ini timbul karena penyesuaian ya, dan dia berakhir di NSD. NSD-nya harus ada juga. Ya. Nah, pertanyaan dari ya Ajam, artinya ini intisari laba ya. Ini kan timbul karena AJP-nya barang dagang ya. Ini di kredit, ini di debit. Ini di kredit, ini di debit. Jadi dia harus pasang. Nggak boleh 3 jutanya dua-duanya di debit, nggak boleh. Dari bunyi AJP-nya kan IPPI. Ya, IPPI. IP-nya 3 juta misalnya, PI-nya 8 juta misalnya. Ya. Jadi nggak boleh IPI-nya 3 juta, P-nya 8 juta, PI, P-nya 8 juta, T-nya 3 juta, nggak boleh. Ya.
Ya, harus di PPI angkanya sama. Yang IP awal dia angkanya angka neraca saldo. Gitu ya. Nah, dia di sini nggak lebur. Kenapa? Karena ini pertama ini sudah standar ya, standar internasional yang sudah dibakukan. Yang kedua alasannya, yang ini lebur karena dia ketemu neraca saldo, beda kolomnya. Ya, kalau ini kan satu kolom, jadi nggak dilebur. Ya, walaupun nggak dilebur nanti akan menghasilkan angka yang sesuai dengan hasil debit kurang kredit ini. Ya, cuma untuk tampilan ditulis dua-duanya. Ya, nggak dilebur karena dia cuma ada di dalam satu kolom ini. Ya, nah itu backgroundnya. Oke ya, ada lagi pertanyaan atau ada sanggahan? Boleh jawaban? Satu kolom boleh 2 debit kredit. Ya, hanya akun persediaan barang dagang dan intisal gelaba aja. Karena bunyi AJP-nya IPPI. Ya. Iya, HPP juga sama. HPP, kalau HPP berarti ini bunyinya HPP ya. HPP, dan dia ada kayak gini juga. Dan kayak gini juga pindahnya ya. Ya, mau intisal maupun HPP sama ya. Cuma bunyinya aja beda. Ini HPP. Cuma kalau HPP ini pembelian nanti ada di debit, dia akan dikredit. Berarti di sini berapa saldonya? Di sini debit 18.500, di sini kredit 18.500, saldonya 0. Ya, nanti pembelian, bukan angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, yang 4 ini akan ketutup. Kalah dengan pendekatan HPP. Makanya AJP dengan pendekatan HPP beda, ya, bukan IPPI, tapi konsepnya sama IPPI, cuma dia ada akun pembelian, beban akun pembelian, dan retur pembelian serta potongan pembelian. Nah itu ya. Nah, jadi HPP atau intisal gelaba, ulangi, ini dia sama, cuma namanya aja berubah. Ya, pertama namanya berubah. Yang kedua karena di HPP, nanti akun dia nih, ini kosong. Di sini langsung kosong, berarti dia nggak pindah ke sini. Ya, karena memang kalau HPP dia menutup akun pembelian, beban akun pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian. Ya, tapi kalau kita pakai pendekatan intisal gelaba, nanti di laporan keuangan kita harus menghitung HPP, karena HPP-nya belum ketemu, belum ada. Ya, tapi kalau kita pakai pendekatan HPP-nya udah kehitung otomatis, karena di sini udah nama akunnya HPP, nanti kehitung. Oke ya, jadi akhirnya finalnya sama. Ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan lagi, lanjut. Oh, yang perempuan jangan nanya. Yang perempuan itu siapa? Jawab aja dibikin nangis. Kenapa Risma dibikin nangis? Kemarin masih dibakar sama Yovel. Ingat, dia lebih gede. Dia lebih gede. Kalau dibakar. Hah? Ini kenapa? Ini kejadian. Diapain? Good morning sunshine. Jangan suka ngeliat Rita. Ya, akur sekarang. Sini salaman. Minta maaf. Ya. Udah yuk. Tadi minta di mention. Ah, dia sih sapu lidi aja. Nah, Sapu lidi enak loh. Gue satu ulang tahun. Enggak dong. Satu ulang tahun. Kan mau dibakar. gua sama ulang tahun. Udah. Kok makan di mana? Makan gue. Alhamdulillah syaitan. Bisa nyanyi nggak? Jangan tepuk tangan doang. Udah lanjut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi yang hilang. Iya. Saya diam kan. Nah, lanjut. Ya. Nah, setelah MSD ini, kecuali dengan pendekatan HPP, pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian dan pembelian yang ada
nol di sini. Enggak. Ya, karena nol ya nggak ada yang dipindahin. Ya, tapi kita udah punya data HPP nanti. Ya, nah, kenapa dia hilang? Pindah ke HPP. Ya, datanya pindah ke HPP. Itu AJP barang dagang dengan pendekatan HPP. Makanya dengan HPP timbul selain IPPI, selain Intisar dan Persia Barang Dagang, cuma intisarnya ganti HPP ya. Itu ada akun pembelian dan teman-temannya ini. Oke, dari sini kita pindah ke rugi laba. Ingat nggak? Yang ke rugi laba akun berapa nih? Nah, di atas 3 ya. 4, 5, 6, 7. Ada yang memberi nomor 9. Ya. Padahal sebenarnya standarnya cuma sampai 5 ya. Tapi karena ini pembelian beda dengan beban gaji, beban iklan, beda ya. Nah, makanya dia dijadiin 5, yang beban gaji, beban iklan, yang beban operasional itu dijadiin 6. Begitu juga pendapatan. Penjualan dijadiin pendapatan utamanya, maka dia bernomor 7. Karena 5, 6 udah dipakai pembelian dan beban. Kemudian di sini 7, 8. Nah, intisar jadi 9. Jadi intisar ini nomor sendiri. Ya, sendiri terakhir dari yang ada. Nah, kalau ini 5 terakhir berarti dia 6, utang 1-1. Ada ya? Nah, ini laba sama dengan perusahaan jasa kemarin ya. Tinggal pindahin dari sini tuh. Tinggal pindahin. Ya, pindahkan. Kecuali intisar laba beda dengan yang kemarin. Dia ada dua-duanya. Nah, jumlahkan debit kredit. Ya, jumlahkan debit kredit. Ya, kemudian di sini ada selisih. Ayo, siapa yang tahu nih? Rugi apa laba nih? Rugi, itu rugi. Biasa aja. Tahunya rugi. Karena di kredit, Karena berdekatan. kalau berjalan, Pertama karena dekat, yang kedua karena gede debit. Debit ini beban ya. Jadi kenapa disebut ini ada pertentangan ya? Ada yang pengen nyebutnya rugi laba, ada yang menyebutnya laba rugi. Oh, rugi laba kan kita perusahaan maunya laba dulu dong, ngapain nyebut rugi? Boleh nggak masalah. Kalau laba rugi, karena tujuannya supaya itu doa gitu, bahwa perusahaan pengennya laba. Ya, rugi laba karena debit ini rugi, ini beban. Ini laba pendapatan. Ya, karena kredit pendapatan. Jadi ada backgroundnya masing-masing. Ya. Nah, ini rugi nih. Nah, jumlahnya harus balance dan ini angkanya harus sama. Ya, ini ada akun harta yang baru nongol. Nah, ini tetap masuk ke neraca. Nah, ini ya. Sudah ingat ya kertas kerja. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Tuh, dia masalah fokus kemana-mana, gak suka dia. Panik gak? Ya lu dari tadi gue tanya gak jawab-jawab. Bagus. Emosi tiba aja. Gele. Oh, ih, Baby suka banget gue. Baby enggak. Apa sih? Udah tadi kan kehalang sama tangan lu. Tahu lu, bisa tahu kayak gini kan? Ya udah lu yang atur, jangan nyalain gue, tawa aib lu. Jatuhin. Apa? Bukan lu nih, dia. Biarin Gua kesel aja. sama dia. Gua kesel sama Nanti dia. oh. Apa lu bawa apa? Bawa apa lu? Kan. Bisa lanjutin nggak kalau ngomong? Wah, kan beban gym lo. Udah 2 kali. Jangan. Biar 3 dapet kirikan. Masih. Gue hampir mati gue mau kayak pertama kali. Kok enggak? Laporan laba ruginya perusahaan dagang seperti ini. Laba rugi perusahaan jasa gampang. Pendapatan
kerja kita ada akun penjualan, ada akun retur penjualan, ada akun potongan penjualan. Nah ini adalah penjualan yang mengurangi, ya. Ini adalah data yang mengurangi penjualan. Makanya ada istilah penjualan bersih. Rumusnya adalah penjualan dikurang retur penjualan dan potongan penjualan. Kadang-kadang ini terpisah akunnya kayak gini. Kadang-kadang nyatu. Kalau nyatu ya memang dia disatukan dulu tuh. Ya, repot tuh disatuin. Baru nanti penjualan dikurang repot penjualan. Penjualan dikurang repot penjualan adalah penjualan bersih. Itu rumus pertama. Ya, rumus pertama. Mulai sekarang kalau ketemu ibu akan nanya, Takut banget. penjualan bersih rumusnya apa? Kebelet. Berarti kita kalau misalnya ngomong Bu Hana, kita pura-pura nggak lihat ya. Penjualan dikurang retur, dikurang potongan. Nah, repot aja langsung. Repot. Penjualan dikurang repot. Jangan di penjualan di pembelian nggak boleh. Feby nggak baca dengan adik. Ya. Kalau sekarang ujiannya ujian sekolah ya. Dulu ekonomi ujian nasional. Jadilah. Enggak. Saya nggak suka, saya nggak suka pisang Bu. Nggak jadi Bu. Sekali lagi, informasikan kepada masyarakat